الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام، وأشكره على آلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آل بيته سادات الأعلام، وأصحابه القادة البررة الكرام، والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأولى ما يفتتح به الكلام الوصية بتقوى الله وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى النسب وطاعته أغلى المكتسب. فقال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال أيضا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ma'asyal muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Esok kita akan memasuki hari pertama bulan Dzulhijjah, salah satu di antara 4 bulan yang sangat dan amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah, kesempatan dan kesehatan memasuki bulan Dzulhijjah, keesokan harinya insyaallah, untuk kemudian kita memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beramal saleh, untuk meningkatkan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan momentum kesempatan meraih pahala besar dari amal yang tidak begitu berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Qalu wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' bidzalika min syai'. Tidak ada hari yang lebih utama di mana Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amal saleh dibanding dengan hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jihad tidak dapat menandingi keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut?" Kata Rasulullah SAW, jihad tidak mampu menandinginya, kecuali seseorang yang berjihad membawa harta benda dan jiwanya, dan dia mati syahid di medan perang. Ma'asyal muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bulan Dzulhijjah juga dikenal sebagai bulan haji, bulan di mana kaum muslimin sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan keislaman. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada seorang muslim yang bersungguh-sungguh melaksanakan manasik ibadah haji dengan memperhatikan adab-adabnya, serta jauh lebih daripada itu berikhtiar untuk menjadi hamba Allah
dengan keadaan yang lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, seandainya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang muslim haji yang mabrur tersebut, maka tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Dalam melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima bagi seorang muslim, kita sambil menapak tirasi sejarah Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibadah haji merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam diutus untuk mendakwahkan tauhid, baik kepada keluarganya sendiri maupun kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin bin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min fajjin 'amiq. Dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya orang-orang laki-laki akan berbondong-bondong mendatangi Baitullah dari berbagai pelosok negeri, berjalan kaki maupun menaiki unta yang kurus. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semenjak hari itu sampai hari ini, kaum muslimin terpanggil imannya untuk melaksanakan perintah Allah berhaji ke Baitullah. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Potret kehidupan seorang Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya dilihat dari aspek pribadi beliau sendiri sebagai seorang Khalilullah, kekasih Allah dan Nabiullah, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau dan keluarga beliau sebagai teladan yang baik bagi setiap keluarga muslim kapanpun dan dimanapun. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 33. Allah berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran sebagai pemimpin alam semesta. Kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang sukses mentarbiyah, mendidik keluarganya menjadi pribadi-pribadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat bertakwa dan taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah yang begitu berat. Dalam firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 102, Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah melalui mimpi yang mengandung kebenaran dari Allah untuk menyembelih putra semata wayangnya
yang kehadirannya beliau nantikan puluhan tahun lamanya tersebut. Beliau pun menyampaikan perintah Allah ini kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Wahai putraku, dengan bahasa dan narasi yang penuh dengan kasih dan sayang, bagaimana seorang ayah menyampaikan suatu pesan penting dengan bahasa yang begitu lemah lembut dan penuh kasih sayang. Wahai anakku, sesungguhnya ayah bermimpi ayah menyembelihmu. Pandur madza tara? Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Padahal jelas ini merupakan perintah Allah yang tidak diragukan sama sekali. Tapi beliau masih menyampaikan pertanyaan kepada putranya Ismail alaihissalam. Pandur madza tara? Wahai nak, bagaimanakah pendapatmu atas perintah ini? Dan tanpa diduga, seorang ayah yang bernama Nabiullah wa Khalilullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan jawaban yang begitu luar biasa dari seorang Ismail alaihissalam yang saleh. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada ayah. Insyaallah ayah akan mendapati diriku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Ini jawaban tidak akan pernah muncul dari orang atau dari seorang anak kalau anak tersebut gagal dididik oleh ayahnya menjadi anak yang saleh. Sebuah doa yang diabadikan di ayat sebelumnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merindukan kehadiran seorang anak, dia menyampaikan dan mengadukan perihal kerinduannya tersebut kepada Allah saja. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, karuniakanlah aku anak-anak keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kata Allah, kami pun menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan akan datangnya seorang anak yang penuh penyabaran, yang sangat sabar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Emas tidak akan pernah jatuh dari langit begitu saja. Untuk mempunyai anak yang saleh, keturunan yang saleh-salehah, yang menjadi penyejuk mata batin kita sebagai orang tua, tidak akan pernah lahir tanpa upaya dan ikhtiar yang maksimal. Tetapi anak yang saleh, yang taat, yang menjadi penyejuk mata batin setiap orang tua dalam setiap keluarga muslimah, harus digapai, diraih dengan ikhtiar yang maksimal, bukan berpangku tangan menunggu emas jatuh dari langit. Maka seorang ayah yang berikhtiar menjadikan anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri dalam sebuah keluarga Islam, harus dididik dalam proses waktu yang panjang, diiringi dengan doa yang sungguh-sungguh, karena hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berkuasa menjadikan seorang anak menjadi anak yang soleh. Al-Quran memberikan pelajaran tentang anak seorang Nabi Nuh.
istri seorang nabi, bahkan dua nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang keluarganya tidak mengikuti jejak dan ajaran pemimpin rumah tangga mereka sendiri yang merupakan seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya kaum Muhammad, ketika kita mendengar seorang Muhammad, maka yang ada dalam benak kita adalah manusia yang termulia di langit, di bumi, maupun di akhirat nanti. Namun demikian Allah menegaskan kepada beliau, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang mestinya engkau cintai. Tetapi hidayah itu Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki." Maka seorang anak yang soleh, hanya Allah yang berkuasa untuk menjadikannya berhasil menjadi anak yang soleh. Namun demikian, Islam tidak mengajarkan kita sebagai seorang ayah maupun seorang ibu berpangku tangan tanpa berikhtiar mendidik dengan pendidikan karakter sehingga menjadi generasi yang akan menenangkan hati dan pikiran kita hari ini untuk membawa agama di masa yang akan datang. Hadirin yang Allah muliakan, dari kisah Nabi Ibrahim pun Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran penting ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa wassa biha Ibrahim wa Ya'qub." Dan ingat ketika Nabi Ibrahim dan Ya'qub menyampaikan wasiat mereka kepada anak-anaknya, "Ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anak-anakku sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini sebagai pilihan hidupmu yang terbaik. Maka jangan kau meninggalkan dunia ini kecuali engkau pegang erat-erat agama yang Allah pilihkan untukmu itu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, seluruh keturunan Nabi Ibrahim, baik dari jalur Siti Sarah yang kemudian melahirkan Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, dan seluruh Nabi Bani Israel, maupun dari jalur keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang ribuan tahun kemudian melahirkan seorang Nabi, Nabi Muhammad, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan serta membuktikan kepada kita bahwa potret kehidupan Nabi Ibrahim tidak hanya dilihat dari aspek pribadi, tapi juga memberikan pelajaran penting secara khusus bagi setiap keluarga Islam untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam mendidik keturunan-keturunan kita agar mereka mempunyai karakter yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya Allah abadikan wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub. "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Apakah kamu tidak menyaksikan tatkala kematian akan menjemput Nabi Ya'qub ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku sekalian, kumpullah kalian semuanya. Ayah ingin menyampaikan wasiat. Ayah ingin bertanya kepada kalian." Yang jawaban ini akan menegaskan apakah ayah menjadi ayah yang terbaik bagi kalian atau menjadi ayah yang gagal
di dalam mendidik kalian. Ma ta'buduna min ba'di. Pertanyaan penting tersebut adalah, apa yang akan kalian sembah setelah ayah meninggal ini? Hari inilah kita betul-betul memperhatikan pendidikan akidah bagi setiap keluarga muslim dalam menghadapi berbagai fitnah kehidupan dunia yang sangat singkat ini. Kalau seorang muslim tidak mempunyai pegangan akidah yang kokoh, maka dia akan mudah terseret dengan gelombang kehidupan yang kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman akan muncul berbagai fitnah yang gelap gulita, bukan hanya gelap tapi gulita, sehingga orang tidak bisa melihat saking begitu beratnya fitnah di zaman itu. Maka untuk itulah hadirnya Allah Subhanahu wa taala melihat akidah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kokoh menjadi modal untuk melangkah agar kita mampu menyelamatkan diri dan keluarga, masyarakat dan negara kita dari penyimpangan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan motivasi dan dorongan kepada kita semuanya untuk mendidik keluarga kita, khususnya anak dan istri kita, menjadi anak-anak dan istri yang soleh dan solehah. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين في ربه في غزة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.